ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhaj Firqatun Najiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Sekarang masuk nomor, masih bagian ke-10, urgensi tauhid, di subjudul bagian C, manfaat tauhid, halaman 46. Manfaat tauhid, halaman 46. Sudah ketemu ya? Seandainya tauhid itu bisa terrealisasi dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, maka akan hasillah buah yang sangat manis, hasil yang sangat mengembirakan, manfaat yang tidak terkira. Inilah yang akan dicoba mengurai oleh penulis rahimahullahu ta'ala, buah manis daripada tauhid atau manfaat daripada tauhid itu. Antara lain, tauhid itu memerdekakan manusia dari perbudakan. Memerdekakan manusia dari perbudakan. Fisiknya tunduk kepada selain Allah, kepada benda-benda atau makhluk lain. Sementara hatinya terjerat, hatinya terikat kepada mengabdi, mengelu-elukan atau menyembah, memuja-muja secara ghulu. Itulah bentuk daripada terjajahnya jiwa. Nah, dengan adanya tauhid, maka semua itu, semua rantai perbudakan itu akan dibebaskan. Akan dibebaskan. Dalam surah Al-Balad di ayat 10, 11, 12, 13. Ya. Silakan buka mushaf. Al-Balad ayat 10, 11, 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Siapa yang sudah ketemu? Sudah ketemu? Ayo terjemah. Al-Balad ayat 10. Ya. Yang kencang suaranya. Kami telah menunjukkan padanya dua jalan bagikan dan kejahatan. Terus ayat 11. Tapi dia tidak menempuh jalan yang mendekati dan Ada rezeki dah ketemu. Ya, coba yang kencang suara. dari pertama ya Ustaz. Ya 10 ya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Ayat 11. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. 12. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? 13.
yaitu melepaskan perbudakan. Ya, sampai atau situ. hamba sahaya. Ya. Di sini Allah katakan, wa hadainahun najdain. Kami telah tunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan tauhid dan jalan syirik. Namun ya, falaqtahamal aqabah. Mereka tidak menempuh jalan yang menanjak. Jalan tauhid itu jalan menanjak dan mendaki. Sementara jalan syirik jalan yang menurun. Kadangkala bertebar bunga. Tapi jalan tauhid, jalan kebaikan itu kadang-kadang menanjak, kiri kanannya berduri kadang-kadang. Nah, itulah orang tidak semuanya mau menempuh jalan tauhid itu. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah Anda apakah jalan yang mendaki itu? Fakku raqabah, yaitu pembebasan daripada perbudakan. Pembebasan daripada perbudakan. Itulah jalan tauhid. Membebaskan diri daripada perbudakan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel dibebaskan oleh Nabi Musa dari perbudakan kepada Fir'aun. Kaum Quraisy dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perbudakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan begitulah seterusnya. Datangnya tauhid membebaskan diri daripada perbudakan. Ya, jadi kita kembali kepada judul nomor 1, memerdekakan manusia dari perbudakan dan tunduk kepada selain Allah. Tidak boleh tunduk kepada selain Allah. Di salah satu kampung, di salah satu daerah, kalau menghadap kepada raja itu nggak boleh membelakang. Ya, menemu raja, kembali nggak boleh balik kanan, mundur. Begitu. Datang Islam dalam tauhid tidak boleh begitu. Sebelumnya harus nunduk, tapi datang tauhid nggak boleh nunduk kepada manusia, kepada selain Allah, termasuk kepada kedua orang tua sendiri. Birrul walidain adalah suatu keniscayaan. Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kepastian, tapi nunduk kepada kedua orang tua itu tercela. Karena ketundukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tunduk kepada selain Allah, baik kepada benda-benda maupun makhluk lainnya, itu tidak boleh. Yang sebenarnya tidak kuasa untuk menciptakan, atau dalam bahasa Al-Quran, ma la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat selain Allah. Selain Allah, maka tidak perlu tunduk kepada selain Allah. Bahkan keberadaan mereka karena diciptakan. Batu-batu berhala dipahat sedemikian rupa baru disembah. Batu-batu kuburan juga seperti itu, ditata, dikasih kelambu, dikasih lampu sebelum disembah. Dibuat, diciptakan. Mereka tidak bisa memberi manfaat atau tidak bisa memberi bahaya. Itu yang kita sampaikan bahasa Al-Quran tadi, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Tidak bisa memberi manfaat atau bahaya kepada dirinya sendiri, dan tidak mampu mematikan, tidak bisa pula menghidupkan atau membangkitkan kembali di hari kiamat. Itulah dia sembahan-sembahan selain daripada Allah. Ketika kita mentauhidkan Allah, maka kita dibebaskan daripada penyembahan-penyembahan kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali hanya kepada Rabb, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rabb itu yang telah menciptakannya dalam bentuk yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam rupa yang sebagus-bagusnya. Ahsan, ya, itu isim tafdil, artinya yang lebih baik. Masih tidak percaya dengan ayat ini? Nanti pulang berdiri di depan kaca. Sejelek-jeleknya manusia, seganteng-gantengnya monyet, lebih ganteng juga manusia. Itu bukti. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Bukan hanya memerdekakan fisik, tapi lebih dari itu memerdekakan akal dari khurafat, tahayul, ya, keyakinan nenek moyang yang tidak berdasar, ya, dan hati dari tunduk menyerah dan menghinakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada tanda-tanda kadang-kadang enggak masuk akal, ya, tapi karena keyakinan nenek moyang yang telah mengkristal, akhirnya udah takut duluan. Nah, jangan-jangan apalagi ini yang mau datang, jangan-jangan udah enggak tidur. Belum apa-apa dah sakit duluan. Didera, disiksa oleh keyakinan-keyakinan yang tahayul, yang khurafat itu tadi. Datang tauhid, tidak boleh lagi tahayul khurafat itu. Tahayul khurafat adalah bagian daripada kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Memerdekakan hidup dari kekuasaan para Fir'aun. Ingat, Fir'aun bukan nama orang. Fir'aun adalah gelar penguasa. Ya, maka ada Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, Fir'aun ketiga, dan seterusnya. Maka di sini disebut dari kekuasaan para Fir'aun. Dan sampai hari ini Fir'aun masih ada. Sampai hari ini Fir'aun masih ada. Cuman namanya silih berganti. Nah, tauhid memerdekakan hidup daripada kekuasaan para Fir'aun itu, para pendeta dan juga para dukun yang mempertuhankan diri mereka atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa para pembesar kaum musyrikin, pembesar taghut, pembesar jahiliyah menentang keras tentang dakwah tauhid ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ini nanti akan ada judul musuh-musuh tauhid, ya, musuh-musuh tauhid. Nah, satu di antaranya itu para penguasa yang zalim, para penguasa yang mempertuhankan dirinya. Itulah dia yang dikatakan taghut. Penguasa yang mempertuhankan dirinya, maka dia akan berubah menjadi taghut. Ketika tauhid datang, maka itu akan diruntuhkan oleh tauhid. Seperti Nabi Musa datang membawa tauhid, maka Fir'aun amruk sendirinya di Lautan Merah. Karena itu para pembesar kaum musyrikin dan taghut jahiliyah menentang keras dakwah para nabi, dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasul, khususnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sirah nabawiyah. Siapa penentang pertama dakwah beliau? Pamannya sendiri, Abu Jahal. Orang dekatnya sendiri, bukan orang lain. Karena kekuasaan Abu Jahal adalah kekuasaan Fir'aun itu tadi, menjadikan dirinya sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka mengetahui makna la ilaha illallah sebagai suatu deklarasi umum.
bagi kemerdekaan manusia, penggulingan para penguasa yang zalim, dan angkuh dari singgasana dustanya. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Allah lah yang menciptakan kita, bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada kita, ketika itu aman-aman saja, enggak ada reaksi daripada orang-orang Quraisy. Tapi ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, nah, maka disitulah mulai datangnya tantangan-tantangan, terutama dari keluarga dekat beliau sendiri yang kita sampaikan tadi. Kenapa? La ilaha illallah adalah mendeklarasikan adanya sesembahan selain daripada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang tidak bersujud kecuali kepada Rabb semesta alam. Ya, tauhid meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang tidak mau sujud kecuali hanya kepada Rabb semesta. Ya, di zaman jahiliyah ternyata ada beberapa gelintir orang yang tidak mau sujud kepada berhala, yang hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wanita-wanita pilihan ketika itu yang tidak sujud kepada berhala adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu yang pertama. Manfaat daripada tauhid, memerdekakan manusia daripada perbudakan. Baik perbudakan secara lahiriah maupun perbudakan secara batiniyah. Ya. Perbudakan secara lahiriah ya kita tahu ya budak, tapi perbudakan secara batiniyah dirinya merdeka tapi batinnya terikat, batinnya terjajah, ya. Tidak ada kata lain selain pada njendoro, tidak ada kata selain pada itu. Walaupun dihadapkan kepada yang batil, dihadapkan kepada yang mungkar, tidak ada tanggapan yang lain selain daripada njendoro itu tadi. Itu namanya perbudakan secara batiniyah. Yang kedua, tauhid membentuk kepribadian yang kokoh. Tauhid membentuk kepribadian yang kokoh. Tidak boleh lemah, tidak boleh loyo, tidak boleh pengecut. Harus kokoh, harus kuat. Tauhid membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh, yang pandangan dan arah hidupnya jelas. Ia tidak mempunyai kecuali Rabb yang Maha Esa, tempat dia mengadu, baik di kalangan sendiri maupun di tengah keramaian. Kepadanya lah ia memohon di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tidak kurang dari 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta tolong. Tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, baik di waktu lapang isti'anah maupun di waktu sulit istighatsah. Semuanya hanya diadreskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kokohnya ya kepribadian seseorang. Sebaliknya, ketika ada sembahan-sembahan yang lain selain daripada Allah, maka itu akan membuat kepada kegoyahan. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang hatinya terbagi-bagi untuk Tuhan-Tuhan dan sembahan-sembahan yang banyak. Suatu saat ia menghadap dan menyembah kepada orang hidup, dan pada saat lain ia menghadap kepada orang yang mati. Suatu saat dia menyembah kepada Tuhan A, saat yang lain kita menyembah pada Tuhan B, kali yang lain menyembah kepada Tuhan C.
Sementara Tuhan-Tuhan yang banyak itu tentu akan berbeda-beda keinginannya, berbeda-beda perintahnya. Inilah yang membuat lemahnya orang yang menyembahnya itu. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihi salam mencoba menggelitik akal sehat teman sepenjaranya. Coba buka surat Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah di penjara. Ya. Jadi orang masuk penjara itu bukan hanya kriminal. Ulama di penjara, biasa. Rasul pun di penjara. Nah, suatu kali Nabi Yusuf berbincang-bincang dengan teman sepenjaranya. Nah, ini diabadikan dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 39. Apa kata Nabi Yusuf? Ya sahibai sijni, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ya, silakan. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Ya. Nabi Yusuf mencoba menggeliti akal sehat. Nah, kira-kira mana yang baik? Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah itukah? Ataukah Al-Wahidul Qahar, Allah yang punya kekuasaan, yang Maha Perkasa? Nah, akal sehat akan menjawab, Tuhan yang banyak akan membuat ribet. Tuhan yang banyak akan bikin pusing. Lain kata Tuhan ini, lain kata Tuhan itu. Tapi kalau Tuhannya Esa, wa ilahukum ilahu wahid, jelas. Gak ada permintaan yang bermacam-macam. Kita hanya diminta mengesakan saja. Kita hanya dilarang syirik, mempersekutukannya, hanya itu. Selesai urusan. Nah, inilah yang membuat kokohnya seorang yang mukmin, seorang yang muslim itu. Dia tidak akan buyar, dia tidak akan kacau. Hanya tujuannya jelas. Tidak ada keraguan-raguan pada diri mereka. Orang mukmin menyembah Rabb yang Esa. Ia mengetahui apa yang membuatnya ridho dan apa yang membuatnya murka. Tanpa diajarkan, kita sudah tahu apa yang membuat Allah itu ridho, apa yang membuat Allah itu murka. Allah akan ridho kepada kita kalau kita sudah mentauhidkannya. Karena untuk inilah Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Adz-Dzariyat surah yang ke-51 ayat 62. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ai liwahidun, artinya untuk mentauhidkanku. Maka perintah yang paling disukai Allah kalau kita jalankan adalah perintah tauhid. Walaupun ibadah yang lain kita tidak seberapa, tapi kita mentauhidkan Allah, itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa yang diinginkan Allah. Dan apa yang dimurkai Allah juga jelas. La tusyrik billah. Jangan pernah syirik, mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Maka seorang mukmin dia akan fokus mentauhidkan Allah. Maka seorang mukmin dia tidak akan mau menghabiskan harinya kalau itu musyrik, mempersekutukan Allah. Inilah yang mengokohkan, karena tidak mau menghabiskan energi dalam hal-hal yang kemusyrikan, tidak mau menghabiskan waktu dan biaya untuk hal-hal yang berbau kemusyrikan. Dia hanya fokus dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulang, orang mukmin
menyembah Rabb yang Maha Esa. Ia mengetahui apa yang membuatnya ridha dan apa yang membuatnya murka. Maka yang diridhonya ia kerjakan sehingga hatinya tentram. Kalau sudah melaksanakan yang diridhai Allah, otomatis hati kita akan tentram. Sebaliknya, adapun orang-orang musyrik, ia menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Tuhan itu menginginkan yang kanan, ya, sedang Tuhan lainnya menginginkan yang kiri. Ia terombang-ombang di antara Tuhan-Tuhan itu, tidak memiliki prinsip dan ketetapan kadangkala. Suatu kali dia menginginkan ini, kali yang lain menginginkan itu. Itulah Tuhan-Tuhan selain pada Allah. Inilah kemudian membuat pengikutnya bingung. Ya, membuat pengikutnya bingung sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tauhid adalah sumber keamanan, kedamaian dan keselamatan. Dari tauhidlah kedamaian itu. Dari tauhidlah keamanan itu akan didapatkan. Sekarang kita ke Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Silakan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya, orang bertauhid. Siapa yang bertauhid itu? Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kemusyrikan. Ya, beriman, bertauhid, berawal daripada tauhid rububiyah, lanjut kepada tauhid uluhiyah, berakhir di tauhid asma wa sifat. Setelah itu dia tidak mencampurkan tauhidnya itu dengan kemusyrikan. Nah, kalau di sini walam yalbisu imanahum bizulmin, dia tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan ayat ini dipertanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, bukankah tidak ada di antara kita yang tidak tercampur kepada kezaliman? Tidak ada di antara kita yang bersih daripada kezaliman. Apa jawab Nabi? Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Bukankah kalian mendengar apa yang dikatakan Luqman ketika dia memberikan wejangan kepada anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman surah 31 ayat 13. Ingat, ketika Luqman berkata kepada putranya, ketika dia memberikan wejangan, memberikan pelajaran, apa kata Luqman? Ya bunayya, anakku tercinta, la tusyrik billah, jangan pernah kau syirik mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, maka di sini kita lihat tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, ai kesyirikan, dalam tanda kurung kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Keamanan jiwanya, tidak resah, gelisah, gundah, gulana. Walaupun
di sekitarnya terjadi kekacauan, terjadi ketidakamanan, tapi dia bisa merasakan keamanan di tengah-tengah kekacauan itu. Inilah buah daripada tauhid. Allah memberikan fasilitas yang tersendiri dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah, barang siapa yang telah berikrar Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, komitmen dan konsisten, tidak bergeser sedikit pun juga. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan untuk mereka malaikat. Masya Allah, dapat fasilitas malaikat, tidak semua orang loh. Untuk apa? Untuk membisikkan ke telinganya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau bersedih, jangan kau berduka cita. Jadi yang selalu ya menggelayut di benak kita, jangan-jangan, jangan-jangan. Ini presiden kita, wah jangan-jangan. Ini gubernur kita, oh jangan-jangan. Belum apa-apa, udah jangan-jangan. Tapi tidak demikian dengan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid akan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia melaksanakan usaha-usaha apa yang bisa dia lakukan, yang di luar kemampuannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang-ulang sirah nabawiyah. Kalau kita sampai di Badar, mungkin kita udah kabur duluan. Cuma membawa 313 orang di depan mata tidak kurang dari 1.000 orang pasukan Quraisy yang mau dihadapi. Takutkahlah Rasulullah? Secara manusiawi takut. Tapi beliau punya tauhid yang mumpuni, tiada tempat mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tauhid itulah tumbuhnya keberanian, sehingga tidak ada takut ya ketika pasukan kaum muslimin menghadapi kaum Quraisy dengan gagah berani, sehingga peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ingat, perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan di bulan puasa. 313 orang melawan 1.000 orang, tapi 313 orang mendapatkan kemenangan yang gemilang. 1.000 orang menderita kekalahan yang memilukan dan memalukan. Ini bukti ayat Allah mengatakan, orang yang mempunyai tauhid dan tidak mencampurkan ketauhidannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, itulah mereka yang akan mendapatkan keamanan. Jadi aman fisiknya akan dibantu oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Aman jiwanya, aman mentalnya dihibur oleh malaikat tadi. Jadi apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau bersedih, jangan berduka cita. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, malah sebaliknya bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Rabb. Ya, mereka mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu. Setelah itu wahum muhtadun, dan mereka juga mendapatkan petunjuk. Petunjuk inilah yang akan menyelamatkan kita. Selamat dunia, tidak akan tersesat. Selamat di akhirat, tidak akan terjungkal ke dalam jurang neraka. Kalau kita menemui seseorang tapi alamatnya nggak tahu, seringkali kita minta Sherlock, Google Map, tolong dong Sherlock. Untuk apa Sherlock? Petunjuk supaya kita selamat sampai di tujuan. Tanpa Sherlock
Tanpa Google Map kita akan muter menghabiskan waktu. Kita nggak sampai ke daerah tujuan. Tanpa Sherlock, tanpa Google Map, orang akan gampang tersesat. Maka dia tidak akan menemukan sasaran yang dicarinya. Nah, seorang Muslim, Google Map-nya adalah tauhid. Seorang Muslim, Sherlock-nya adalah tauhid. Dengan tauhidlah dia tidak akan tersesat dari tujuannya. Tanpa tauhid, maka dia akan gampang tersesatkan. Tentu kita tahu, Indonesia bukan hanya subur makmur dengan hijau ranau. Indonesia juga subur makmur dengan aliran sesat, firqah sempalan. Malah sekarang zaman fitnah, ya, yang benar dikatakan sesat, yang sesat dikatakan benar. Nah, ayo lo, mau menempuh jalan mana? Jalan yang benar itu dikatakan sesat, jalan sesat dikatakan benar. Inilah muqaddimahnya, apa itu, raja pendusta, ya, Dajjal. Muqaddimahnya Dajjal, pendusta. Jalan yang sesat itu dikatakan benar, jalan yang benar dikatakan sesat. Ada kajian menyampaikan yang hak, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan As-Sunnah, itu dikatakan sesat. Itu Wahabi, aliran sesat. Bukan itu Islam kita. Islam kita apa? Kearifan lokal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang yang bertauhid, dia tidak akan terpedaya dengan itu. Karena Google Map-nya jelas, Sherlock-nya jelas. Nah, inilah yang dikatakan oleh ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan ketauhidan mereka dengan kezaliman. Pertama, ulaika lahumul amnu, itulah mereka yang mendapatkan keamanan. Yang kedua, wahum muhtadun, mereka akan mendapatkan bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk. Ya, walaupun masjid kita bukan masjid hidayah, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah. Keamanan itu bersumber dari dalam jiwa, bukan dari penjagaan polisi atau pihak keamanan lainnya. Secara kasat mata, mungkin polisi yang akan mengamankan kita, pagar betis yang akan mengamankan kita. Tapi ternyata dalam kenyataan tidak. Kenyataan polisi kita masih banyak kecolongan. Polisi kita masih banyak sering kecolongan. Nah, jadi keamanan itu sebenarnya bersumber dari dalam jiwa. Kalau tauhid sudah bersemi, maka jiwa akan terbebas daripada ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar itu. Tidak ada lagi ketakutan. Ya. Apalagi yang disampaikan malaikat tadi. Ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alla takhafu wala tahzanu. Nah, jadi kita ulang, keamanan itu bersumber dari dalam jiwa, bukan dari penjagaan polisi atau pihak keamanan lainnya. Dan keamanan yang dimaksud adalah keamanan dunia. Adapun keamanan akhirat adalah lebih besar dari, lebih abadi yang akan mereka rasakan kelak. Ya. Keamanan dunia adalah merupakan DP perskot, ya, daripada keamanan di akhirat. Ya, di dunia saja sudah aman, apalagi di akhirat. Yang demikian itu mereka peroleh sebab mereka mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Karena mereka mengetahui bahwa syirik adalah kezaliman yang besar, maka mereka tidak mau melakukan kesyirikan sekecil apapun. Yang keempat,
Tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Jiwa yang lemah, jiwa yang penakut, jiwa yang banyak was-was karena tauhid kurang bersemi di dalam diri. Baik, kita istirahat sejenak. Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Di dalam diri. Bila tauhid telah bersemi di dalam diri, maka tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa lemah. Tauhid memberikan kekuatan jiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena jiwanya penuh rasa harap kepada Allah, percaya dan tawakal kepadanya, ridha atas qada ketentuannya, dan sabar atas musibahnya, serta sama sekali tidak berharap sesuatu kepada makhluk. Jiwanya kokoh seperti gunung. Itulah orang bertauhid. Kalau tadi kita sampaikan bagaimana perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat di 17 Ramadan di peperangan Badar. Di samping itu, kita bisa bertanya kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, bagaimana pejuang-pejuang kita merebut kemerdekaan dari penjajahan hanya dengan senjata bambu runcing, sementara yang dihadapi meriam, senjata yang ampuh, senjata yang modern. Tapi alhamdulillah, kemerdekaan itu dapat juga diraih. Ya, ini juga perlawanan yang tidak seimbang. Tapi oleh karena didasari dengan tauhid, ini dibuktikan ketika kemerdekaan sudah diraih. Dengan tawaduknya orang tua kita mengatakan berkat rahmat Allah, bukan dengan bambu runcing. Kenapa? Karena dengan bambu runcing gak bakalan. Masa senjata modern dihadapi bambu runcing, gak masuk akal. Nah, itu menunjukkan berkat rahmat Allah. Inilah orang yang bertauhid. Siapa yang bisa menyebutkan berkat rahmat Allah? Hanyalah orang bertauhid. Tanpa tauhid tidak mungkinlah orang tua kita mengucapkan itu. Nah, dengan sinar tauhid itulah munculnya semangat yang membara. Ya, jiwanya kokoh seperti gunung. Apabila musibah menimpa, ia segera memohon kepada Allah agar dibebaskan dari musibah itu. Ia tidak meminta kepada orang mati. Semboyan mereka hanyalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas ketika beliau masih kecil. Hadis hasan sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, kemudian di dalam Al-An'am ayat 17 Allah juga menegaskan wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan hanya Dia sendiri. Kalau memang kita takut musibah akan menimpa, segeralah minta kepada Allah supaya musibah itu segera berlalu. Kalau memang kita takut kepada ancaman-ancaman yang akan datang, segeralah minta kepada Allah, segeralah berdoa kepada Allah, semoga ancaman itu tidak jadi datang. Nah, tentu syaratnya adalah tauhid. Tanpa tauhid, tentu doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang kelima, tauhid adalah dasar persaudaraan, dasar persamaan. Terjadinya pergumulan, terjadinya pertikaian oleh karena berbeda kepentingan.
oleh karena terjadi perebutan. Tapi ketika hanya Allah yang kita besarkan, hanya Allah yang kita agungkan, maka tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Maka di situ akan timbullah persamaan, akan timbullah persaudaraan. Karena tidak ada yang kita perebutkan. Kita sama-sama membesarkan Allah. Kita sama-sama mengagungkan Allah. Tidak ada yang kita angkat-angkat dan tidak ada yang kita injak-injak. Semuanya sama. Ya. Sehingga kepada kita diajarkan garis itu hanya dua. Pertama, garis vertikal, hablum minallah. Kedua, garis horizontal, hablum minan nas. Hablum minallah ke atas. Hablum minan nas ke samping, sama rata. Nggak ada yang berdarah biru, nggak ada yang berdarah hijau, semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu akan didapatkan kalau dia bertakwa kepada Allah. Walaupun dia kalangan marginal, kalangan akar rumput, orang miskin, tapi kalau dia bertakwa, mulia dia. Sebaliknya, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, walaupun dia berdarah biru, walaupun kalangan ningrat, hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian, dengan tauhid itulah akan timbul kebersamaan, persaudaraan. Semua kita sama. Ya. Kita di masjid sama. Siapa yang dulu datang, ya saf depan. Walaupun dia orang miskin, saf depan. Kalau dia telat, saf belakang, walaupun dia orang kaya, nggak dibeda-bedakan. Nah, inilah tauhid. Ya, jadi tidak ada mengkafling-kafling di masjid ini. Siapa yang duluan datang ya di depan, yang belakang nih di belakang. Nah, itulah azas persamaan, persaudaraan hanya didapat dengan tauhid. Tauhid tidak membolehkan pengikutnya menjadikan sesama mereka sebagai Tuhan. Sifat ketuhanan hanya milik Allah semata dan semua manusia wajib beribadah kepadanya. Segenap manusia adalah hamba Allah dan yang paling mulia di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang paling bertakwa. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak Mustafa. Ya. 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 Baik. Kenapa tadi dikatakan tidak ada rasa takut hanya kepada Allah? Karena Allah telah berikan senjata kepada kita. Orang yang diberikan senjata, maka dia tidak lagi mendapatkan rasa takut. Tapi ketika seseorang tidak punya senjata, nah itulah yang seringkali dihinggapi rasa takut. Nah, musuh utama orang mukmin itu adalah syaitan. Ya. Syaitan adalah pengikutnya iblis. Nah, maka Allah berikan senjata buat orang mukmin. Satu antara lain adalah ta'awuz. Ya, berlindung kepada Allah. Jadi kalau kita merasa sudah mulai didekati oleh syaitan, segera ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, ketika senjata sudah di tangan, maka orang itu akan hilang rasa takutnya. Orang yang sudah berta'awuz, orang yang sudah pegang senjata, maka syaitan tidak akan berani. Syaitan tidak akan kuat. Siapa yang diperdaya oleh syaitan? Orang-orang yang lupa dengan senjatanya. Orang-orang yang lupa dengan senjatanya, maka itulah kadang-kadang yang diperdaya oleh syaitan. Tidak terkecuali ulama. Ya, jangan dikira ulama itu kebal dengan syaitan. Tidak.
Kalau ulama itu lupa dengan senjatanya, akan terpedaya oleh syaitan. Nah, tentu nggak perlu kita tunjuk hidung, nggak perlu kita sebut nama ya. Betapa banyak ulama kita yang tergelincir karena lupa dengan senjatanya. Sebaliknya, walaupun kita jamaah awam bukan ulama kita, tapi kita tidak lupa dengan senjata kita, insya Allah kita akan aman dari gangguan syaitan. Nah, itulah yang dikatakan tadi, mereka tidak akan takut. Ya, orang yang bertauhid itu tidak akan dihinggapi rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Ya. Takut itu ada dua. Ada takut yang manusiawi, ada takut yang berlebihan. Takut yang manusiawi, takut senjata tajam, takut ular, takut harimau, binatang buas, itu manusiawi. Ya, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu takut berlebihan sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak. Nah, itu takut berlebihan. Seperti takut kita kepada COVID kemarin, ya, ngurung diri aja di rumah, gak kemana-mana karena takut dengan COVID. Itu takut berlebihan namanya. Padahal kita ke masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita takut ke masjid? Nah, demikian, Pak. Jadi takut yang tidak boleh adalah takut berlebihan. Tapi kalau takut sekadarnya itu manusiawi, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya. Takut miskin. Kalau sekadarnya boleh takut miskin, ya. Makanya kita disuruh berhemat. Kita tidak boleh berfoya-foya, ya. Kita nabung, ya, dalam rangka takut miskin, manusiawi. Tapi terlalu takut miskin nggak boleh. Ingat, malaikat maut tidak akan mencabut nyawa kita selagi rezeki kita masih ada. Catat baik-baik. Selagi rezeki kita masih ada, malaikat maut tidak akan mencabut nyawa kita. Jadi kita tidak akan kelaparan. Ada terus rezeki kita. Walaupun kita nggak bisa usaha, kita udah tua misalnya, ya, tidak kuat lagi, akan ada rezeki datang. Tapi kalau rezeki sudah habis, malaikat maut diperintah mencabut nyawa kita. Ya, apa yang kita takutkan? Ya, Allah itu maha pemberi rezeki. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu a'lam. Ya. Ya, silakan. Mau tanya nomor 5 tuh, Pak. Dasar persamaan persaudaraan. Di negara kita ini kan mayoritas orang Islam, sedangkan sebagian besar saudara-saudara kita itu kurang memahami sunnah dan tauhid. Jadi rasa cinta kita itu kurang sama mereka itu gimana hukumnya? Ya, itu dia. Ya, sebab musababnya itu karena tauhid itu berkurang, ya, maka kurang rasa persaudaraan, kurang rasa persamaan. Dalam hadis yang populer dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, sekarang tanya diri kita masing-masing. Jangan orang tanyakan, diri kita tanyakan. Sudah sempurnakah iman saya? Barometernya apa? Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sebulan penuh kemarin kita merasakan tidak enaknya lapar. Ya, betapa nggak enaknya lapar. Cuma dari jam sekian sampai jam sekian nggak ketemu dengan makanan, udah uring-uringan. Sadarkah kita, saudara kita yang di bawah garis kemiskinan sering nggak ketemu makanan? Ya. Nah, bagaimana perhatian kita kepadanya? Nah, maka kemudian kita wujudkan melalui zakatul fitr. Ya, di akhir Ramadan kita tunjukkan dengan zakatul fitr. Nah, jadi persamaan, persaudaraan itu dilandaskan kepada iman.
Sehingga Nabi memvonis la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jangan kita mewah-mewah, banyak makan, banyak makanan yang enak, minuman yang lezat, sementara saudara kita sebelah rumah kekurangan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.